Setiap tahunnya, kerajaan Malaysia boleh habiskan sampai 89 juta ringgit Malaysia. Tapi orang yang belum melunaskan PTPTN ni baru 5 juta ringgit je. Beda. Kalau misalnya dekat Indonesia nih, kalau engkau nak dapatkan beasiswa, engkau tuh harus pintar. Nilai itu tak boleh turun, harus berprestasi. Terus harus ada surat keterangan tidak mampu. Pajak dari rakyat, terus pemerintah sekolahin satu anak nilainya miliaran. Kayak hidupmu pakai duit sendiri aja. Kalian semua cuma pengguna duit negara, bertriliun-triliun cuman buat gaji kalian yang ampas, kata Fatan Pixel. Yang lebih layak disebut hutang adalah tunjangan pemerintah. Kerja nggak bener, fasilitas gila-gilaan, kata Jere Harjo. Kita ni harus memfasilitasi pejabat Indonesia karena dari pemikiran-pemikiran pejabat Indonesia lah program-program itu berjalan. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia, Ibu Stella Christy, menegaskan bahwa beasiswa dari negara adalah utang yang harus dibayar dan akan ditagih, karena itu adalah uang pajak rakyat. Kalau dekat Malaysia tu sebutnya PTPTN, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Kalau dekat Malaysia tu lebih dari 10 tahun tamat pengajian atau tamat sekolah, 400,000 peminjam masih belum bayar 1 sen pun. Difahamkan jumlah tunggakan kini dah sampai mencecah 5 juta ringgit Malaysia, melibatkan peminjam yang terus menggelak daripada membayar sejak hari pertama. Berarti lebih banyak kerajaan Malaysia mengeluarkan uang untuk pendatang asing tanpa izin per tahun. Berapa memangnya anggaran dia yang dikeluarkan? Setiap tahunnya, kerajaan Malaysia boleh habiskan sampai 89 juta ringgit Malaysia. Tapi orang yang belum melunaskan PTPTN ni baru 5 juta ringgit je. Lebih banyak pendapatan filmnya Syafiq Yusuf tuh, Black Brother tuh di Malaysia. Ketua Pegawai Operasi PTPTN Mastura Muhammad Khalid berkata, mereka bersedia berbincang dan menawarkan pelan bayaran balik fleksibel termasuk penstrukturan semula pinjaman, berarti boleh cicil atau kredit. Ibu Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia pun cakap beda. Beasiswa untuk pelajar berprestasi tersebut adalah sumbangsih dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita atau diorang ini memungkinkan memberi beasiswa karena itu uang negara, uang dari pajak maupun rakyat. Tapi kalau dekat Indonesia ni nak claim PTPTN tak payah harus berprestasi. Yang penting kau bayar aja setelah kau lulus. Karena kerajaan dekat Malaysia ni memang dah menjamin setiap rakyat yang ada di Malaysia itu kalau nak melanjutkan perguruan tinggi akan dapatkan PTPTN tu kalau claim. Beda. Kalau misalnya dekat Indonesia nih, kalau engkau nak dapatkan beasiswa, engkau tuh harus pintar. Nilai itu tak boleh turun, harus berprestasi. Terus harus ada surat keterangan tidak mampu. Bahkan yang paling dahsyatnya lagi beda, tim nasional sepak bola Indonesia ini untuk operasional diorang nih pakai uang pajak dari rakyat. Di Malaysia kerajaannya tuh kasih rakyatnya untuk beli buku secara cuma-cuma, dikasih duit 200 ringgit atau 400 ringgit gitu, lupa aku. Tapi dikembalikan tak nanti duit 200 ringgit tuh? Ini subsidi dari kerajaan Malaysia untuk menarik minat rakyat dia untuk membaca buku atau membeli buku. Coba wakil menteri kalau ngomong mukanya jangan ke rakyat, ke rekan-rekannya sendiri aja. Memang yang ngegaji kalian siapa? Kata Olga Inat. RM1.000 Malaysia di tahun 2025 ini udah mencapai Rp3.850.000 ce. Kayaknya nggak ada yang salah sama ucapan wakil menteri ini. Hutang bukan berupa uang, tapi kontribusi untuk negeri, dan itu wajar sih menurut Dewi Karisma. Kalau kau bawa duit RM1.000 itu pergi ke Jakarta atau ke Indonesia, kau boleh dapat banyak ce. Kau nak tahu tak apa? Hotel 2 bintang 4 malam, bajet dia cuma Rp1.400.000, hanya menghabiskan RM364 Malaysia. Tapi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia, Ibu Stella Christy, berharap penerima tidak hanya menikmati beasiswa, tetapi juga aktif dalam mengembangkan diri, mencari peluang, dan membangun reputasi Indonesia sebagai duta di luar negeri maupun saat kembali ke tanah air. Kalau makan dekat warung 3 hari sekali, 3 kali sehari. Jadi duit RM1.000 tu lagi, kalau engkau makan dekat Indonesia 3 kali sehari, dalam 4 hari hanya menghabiskan Rp480.000, dan itu hanya RM125 Malaysia. Tapi kalau PTPTN ini ada perjanjian tertulis tak beda. Sebab beasiswa yang Ibu Stella cakap ini tidak pakai perjanjian tertulis, tapi bertanggung jawab aja, membayarnya tiap bulan kalau engkau udah ada duit. Berjuta-juta orang dekat Indonesia ni yang nak sekolah luar negeri tu harus dia ingat siapa-siapa aja. Tetap harus ada hitam atas putih lah perjanjian. Kalau tak, lolos aja dia orang tu nanti.
Iya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Ibu Stella Christy ini bilang sangat menekankan bahwa tanggung jawab moral untuk memberikan kembali kepada negara itu tidak boleh diabaikan. Duit RM1.000 Malaysia tuh kalau engkau naik Gojek, MRT, Transjakarta dekat Indonesia nih, budget dia cuma RM300.000. Itu cuma menghabiskan kurang lebih RM52 Malaysia. Tapi kan tugas negara ini adalah mensejahterakan warganya, termasuk pendidikan, bukan nagih-nagih utang. Malah negara yang banyak utang pada rakyat karena ngurus negara ancur-ancuran jadi negara miskin, kata ini Yusing. Betul, baru-baru ini pemerintah ini ada sebarkan, dia pajang korupsi 11.000 triliun kalau tak salah. Jadi uang 11.000 triliun tuh betul-betul dilihatkan ke masyarakat dari pemerintah. 11 triliun aja sebanyak itu ya beda ya, apalagi 11.000 triliun. Kalau 11 triliun tuh di kantongnya Mulyono. Kalau 11.000 triliun tuh, itu yang lagi viral sekarang. Duit dia bertumpuk-tumpuk. 11 triliun tuh beda, itu macam 11 tahun APBD Kota Tanjung Pinang. Kecil APBD Kota Tanjung Pinang nih. Sekarang nih, Wali Kota Tanjung Pinang itu sudah buat MOU dengan Bank Riau Kepri Syariah atas kerjasama peminjaman uang sebanyak 34 miliar untuk alokasi dana infrastruktur dan pembayaran-pembayaran yang wajib dibayar sama Pemkot Tanjung Pinang. Duit RM1.000 Malaysia tuh, kalau kita pergi ke Jakarta atau Indonesia, boleh beli tiket masuk atau aktiviti macam Monas, TMII, museum. Budget dia cuma 200.000 aja. Kurang lebih juga sama, RM52 Malaysia. Sekarang pun kerja dekat Malaysia tuh, gaji sebulan RM1.700. Itu kalau orang-orang Indonesia lah kerja-kerja babu pembantu dekat Malaysia. Pajak dari rakyat, terus pemerintah sekolahin satu anak nilainya miliaran. Terus tuh anak nggak mau balik, padahal disekolahin biar menerapkan ilmu yang didapat di luar sana untuk diterapkan di sini. Semoga paham kenapa pemerintah nagih-nagih utang, kata Hitsan. Kau mau contoh anak bangsa yang sukses di luar negara disuruh balik lagi untuk mensukseskan Indonesia? Kau nak contoh tak? Siapa? B.J. Habibie. Dia buat pesawat di Jerman, balik ke Indonesia malah berkecimpung dekat politik. Tak jadi dia bangun industri dirgantara. Kalau gitu masih enak Fufafa, beda politik jalan, bisnis jalan, naik jet pribadi. Fufafa tuh memang contoh rakyat Indonesia yang berprestasi di dunia dan akhirat. Giliran beasiswa diplototin. Kayak hidupmu pakai duit sendiri aja. Kalian semua cuma pengguna duit negara. Bertriliun-triliun cuman buat gaji kalian yang ampas, kata Fatan Pixel. Kalau duit RM1.000 Malaysia tuh kau jalan-jalan dekat Jakarta Indonesia, kau boleh shopping jalan-jalan, mengeluarkan budget cuma RM500.000. Kurang lebih itu cuma RM130 Malaysia. Nih kalau dari total semua nih masih kurang lagi dari RM1.000 Malaysia. Cuma RM749 Malaysia. Ada lebih RM251 Malaysia untuk ekstra oleh-oleh. Kan emang dari dulu kayak gitu. Kalau beasiswa yang dibiayai negara wajib ngasih kontribusi buat negara juga, kata Yusma Kurnia. Tapi banyak beasiswa yang dikasih ke rakyat Indonesia yang kuliah di luar negara, dia tak mau balik lagi. Karena kalau misalnya dia orang kuliah di luar negara, peluang dapat kerja di luar negara itu lebih banyak beda dibanding dia orang balik cari kerja di Indonesia, nggak ada kerjanya. Bayarlah guys, fikir untuk next generation pula, bukan lepas tekak korang je, kata Ikhwan. Dijawab sama Lokmanul. Ya, tak payah fikir untuk generasi akan datang lah, tapi pikir diri sendiri azab yang kena tanggung kita akhirat sebab tak bayar hutang negara. Sebab ambil loan, dah sign agreement, perlu bayar, so bayarlah. Ni yang PTPN tadi tak bayar sampai RM5 juta Malaysia tu. Berarti PTPTN Malaysia dengan beasiswa Indonesia ni sebenarnya hampir-hampir sama aja, beda. Banyak orang yang habis dapat beasiswa atau dapat PTPTN malah nggak mau balikkan lagi duitnya ke negara. Tapi bedanya PTPTN ini dia beasiswa untuk perguruan tinggi di Malaysia maupun di luar negeri. Kalau di beasiswa Indonesia kan hanya untuk luar negeri. Tapi beasiswa di Indonesia ini semakin banyak atau semakin berkurang, beda? Kalau menurut program pemerintah Indonesia saat ini, yang diprioritaskan tuh pertahanan sama makan bergizi gratis. Jadi kesehatan tuh nomor berapa, beda? Pokoknya pertahanan, kepolisian tuh nomor 1 Tapi kalau untuk pendidikan, kesehatan, anggarannya masih di bawah. Yang lebih layak disebut hutang adalah tunjangan pemerintah. Kerja nggak bener, fasilitas gila-gilaan, kata Jere Harjo. Ya kalau fasilitas pemerintah kan nggak ada batasannya. Kita nih harus memfasilitasi pejabat Indonesia. Karena dari pemikiran-pemikiran pejabat Indonesia lah program-program itu berjalan. Beda. Engkau nak jadi wakil menteri juga? Aku kan tak masuk kabinet, Aku cuma kroco-kroco aja. Tak dapat kue.